Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Nah, ibadah kita di hari ini meskipun hanya dari rumah saja, tetapi kita harus tetap bersemangat ya. Dan ibadah hari Minggu kita di hari ini merupakan ibadah syukur tutup semester genap tahun 2020. Ayo adik-adik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita akan menyanyi 3 buah lagu. Yang pertama, segala puji syukur. Yang kedua, mari kita bersukaria. Dan yang ketiga, hari ini harinya Tuhan. Semuanya boleh berdiri ya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali dan kita akan masuk dalam doa. Dengan sikap berdoa kita menyanyi lagu Bapa ku datang padamu. Ibadah yang kami lakukan di hari ini kiranya boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan dituntun oleh kuat kuasa Roh Kudus. Tuhan menyertai kami. Amin. Nah adik-adik, di hari ini kita akan bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali lagi, Mazmur
33 ayat 1 sampai dengan 9. Kita baca bersama-sama ya. Mazmur 33 ayat 1 sampai 9. Di bawah perikop, puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Untuk mengaminkan mazmur puji-pujian kita menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semua yang mengajak kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Semua siapkan Alkitabnya. Firman Tuhan di hari ini terambil dari Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Sekali lagi, Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Kalau adik-adik sudah dapat, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan serta mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, agar firman ini boleh kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Filemon 1 ayat 8 sampai 22. Kita baca bersama-sama, dimulai dari judulnya. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela.
Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik semua duduk yang manis, dan Tante Yun akan bercerita tentang Filemon dan Onesimus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita kita hari ini berjudul Filemon dan Onesimus. Onesimus adalah seorang yang sudah menjadi Kristen dan cukup dikenal di kota Kolose. Ia adalah seorang hamba dan pengikut dari Filemon, yang dulunya tinggal dan membantu di rumah Filemon. Namun, karena Onesimus melakukan kesalahan, maka ia melarikan diri tanpa sepengetahuan Filemon. Dalam pelariannya, Onesimus bertemu dan berkenalan dengan Paulus pada saat Paulus dipenjarakan di kota Roma. Lewat pertemuan antara Onesimus dan Paulus, maka Onesimus pun bertobat. Onesimus membantu Paulus dalam pelayanannya. Dan karena kesetiaannya, Paulus tidak ingin melepaskannya. Karena menurut Paulus, Onesimus dapat dipercaya dan diandalkan dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas-tugas pelayanan bersama Paulus. Menurut Paulus, Onesimus artinya berguna, karena ia memiliki sikap hidup yang sesuai dengan arti namanya, yaitu selalu berkelakuan sebagai seorang penolong yang baik bagi Paulus. Paulus tahu bahwa Filemon pun mempunyai keinginan yang sama untuk memiliki Onesimus, walaupun ia pernah melakukan kesalahan kepada Filemon. Karena semula Onesimus adalah milik Filemon. Karena itu, Paulus ingin mengembalikan Onesimus kepada Filemon. Dalam suratnya kepada Filemon, Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus dalam kasih untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara kekasih. Karena itu, Paulus menyatakan dalam suratnya bahwa dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang ia berguna baik bagimu maupun bagiku. Bagi Paulus, jika terjadi kesalahpahaman di antara Filemon terhadap Onesimus, maka hal itu juga jangan menghambat pelayanan kasih dan pelayanan yang bisa dikerjakan oleh mereka selama Tuhan masih berkenan memakai mereka sebagai hamba yang dikasihinya. Walaupun sebetulnya bagi Paulus, mengembalikan Onesimus kepada Filemon itu sama saja ia kehilangan sebahagian dari dirinya, sebab ia juga sangat membutuhkan kehadiran dan bantuan Onesimus. Adik-adik, proses pemulihan hubungan yang pernah rusak antara Filemon dan Onesimus, Paulus menawarkan solusi yang baik, yaitu ia mengembalikan Onesimus baik-baik kepada Filemon dan meminta Filemon untuk menerimanya sebagai saudara yang kekasih di dalam Kristus.
Ia meminta Filemon menerima Onesimus seperti Filemon menerima Paulus, bahkan dengan sebuah pesan, jika Onesimus telah membuat menderita kerugian harta benda atau uang, maka Paulus akan menanggung semuanya. Paulus menjamin hal itu atas namanya sendiri, supaya Filemon tidak merasa memiliki hutang atas seluruh perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh Onesimus. Hubungan kasih yang dinampakkan oleh Paulus terhadap Filemon dan Onesimus memberikan contoh bagi kita bahwa segala masalah dan pertentangan yang terjadi antara sesama saudara pasti ada saja jalan keluarnya. Jika kita bersedia dengan rendah hati dan penuh kasih mau terbuka untuk membicarakannya, serta bersedia saling menerima dan mengampuni, sebab di dunia ini tidak ada masalah yang abadi. Demikian juga bagi kita sebagai pengasuh dan anak-anak. Kita sudah mau memasuki semester yang baru. Untuk itu, yang harus kita lakukan adalah saling menghormati, saling mengampuni, saling memaafkan, dan hidup rukun satu sama lain. Demikianlah cerita di hari ini. Itulah cerita kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan sekarang untuk mengaminkan firman Tuhan, mari sama-sama kita menyanyi rukun cinta satu sama lain. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, di saat ini juga kita punya ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 133 ayat 1. Sekali lagi, ayat hafalan terambil dari Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita pakai gerakan ya. 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sekali lagi, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin. Nah, adik-adik, itu ayat hafalan kita di pagi hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, adik-adik siapkan persembahannya, dan sambil memberi persembahan, kita menyanyi lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu semua lipat tangan, duduk yang manis, dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang lagi bersyukur kepadamu Tuhan atas perlindungan dan penyertaan-Mu. Sampai saat ini Tuhan masih memberkati dan menyertai kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, makanan, minuman yang boleh kami nikmati hingga sampai saat ini.
Bahkan kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah boleh mengizinkan kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan sudah boleh memberkati ibadah kami hingga sampai saat ini. Kami bersyukur juga untuk firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi kehidupan orang tua kami. Tuhan memberkati kehidupan orang tua kami masing-masing, baik yang ada bersama dengan kami maupun yang terpisah jauh dari kami karena tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang baik agar mereka bisa melaksanakan dan menyelesaikan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini juga kami mau berdoa bagi para pengasuh kami dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Biarlah diberkati selalu oleh Tuhan. Kami mohon ampun apabila kami kedapatan melakukan hal yang tidak seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga tak lupa berdoa bagi persekutuan, sekolah minggu, tunas pekabaran Injil yang ada di sektor Horeb. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan selama semester genap di tahun 2020, kami boleh melewatinya dengan baik, dengan penuh sukacita. Kami percaya itu karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Dan kami sudah siap untuk memasuki semester baru di tahun 2021. Tuhan Yesus, kami rindu untuk berjumpa kembali bersama-sama secara langsung. Untuk itu kami mohon Tuhan tetap memberkati kami. Tuhan lindungi kami, bangsa dan negara kami, di mana saat ini masih kami dilanda oleh COVID-19. Kami percaya biarlah Tuhan segera melalukan pandemi ini, agar kami boleh tetap dapat kuat, sehat, dan suatu saat nanti kami boleh kembali berkumpul bersama-sama, berjumpa, tatap muka secara langsung untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan memberkati kami dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan Yesus, ampuni salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Bapa di sorga. Dan kami akan mengakhiri doa kami ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada murid-murid dan kepada kami semua secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu semua dipersilakan bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Kasih Itu Memaafkan. Tetap berdiri, kita akan berdoa terima berkat Tuhan. Mari adik-adik, kita berdoa dan terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami sudah boleh beribadah. Terima kasih karena Tuhan sudah boleh memberkati ibadah kami di pagi hari ini. Dan di saat ini Tuhan Yesus, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan mengakhiri ibadah kami ini. Namun sebelum kami mengakhirinya, kami mohon berkat-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai adik-adik yang ada di rumah masing-masing, bersama para pengasuh, bersama para orang tua, menyertai kami semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih.
selesai di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Shalom.